Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang tanggal 3 April, saya di kelas 11 IPS 2 hari Sabtu. Silakan dibuka. Materi kita hari ini adalah kerjasama ekonomi internasional. Dibuka buku paketnya dulu. Saya mulai dari pengertian kerjasama ekonomi internasional. Nih, pengertiannya adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku ekonomi antar negara, baik pemerintah maupun swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang perlu diingat dalam teks ini adalah kata-kata kegiatan ekonomi ini baku ya, termasuk tema ya, tema utama. Jadi kalau ada istilah kegiatan ekonomi pasti ada 3. 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi ini. Ini tema pokok ini, teori ini. Kalau ada kegiatan ekonomi maka 1. Dimulai dari produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Kalau ada istilah pelaku ekonomi, saya ulang, kalau ada istilah pelaku ekonomi maka ada 4. Satu, rumah tangga produksi. 2, rumah tangga konsumsi. 3, rumah tangga negara. 4, rumah tangga luar negeri. Ini teori ya, tema pokok ini, materi pokok. Kalau ada istilah pelaku ekonomi ini kelas 10 semester ganjil. Kalau ada pelaku ekonomi maka langsung 1. Rumah tangga produksi, 2. Rumah tangga konsumsi, 3. Rumah tangga negara, 4. Rumah tangga luar negeri. Rumah tangga produksi sama dengan produsen, termasuk distributor ada di sini. Kalau tadi di kegiatan itu ada produksi, distribusi, konsumsi kan ya. Maka rumah tangga produksi itu isinya adalah produsen plus distributor. Nah ini di rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa, maka jasa nanti akan diberikan kepada rumah tangga konsumsi alias konsumen. Dalam sebuah negara, maka dibutuhkan rumah tangga negara. Maka rumah tangga negara ada di tengah, memfasilitasi antara rumah tangga produksi dengan rumah tangga konsumsi. Nanti ketika ini akan ada istilah dalam ekonomi adalah sistem ekonomi di semester ganjil kelas 10 ya. Maka ketika ada rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga negara dalam sebuah negara, nanti untuk melaksanakan perekonomian ada istilahnya sistem ekonomi. Kalau sistem ekonomi liberal ya atau pasar, maka negara hanya menjadi fasilitator, tidak ikut campur secara menyeluruh. Hanya fasilitator. Yang melakukan kegiatan ekonomi utama adalah rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Kalau sistem yang dipakai itu adalah komando atau terpusat, maka negara intervensi penuh. Negara intervensi penuh mengatur produksi dan konsumsi. Kalau menggunakan sistem ekonomi terpusat atau komando. Indonesia mengambil sistem ekonomi demokrasi Indonesia. Kalau demokrasi maka negara melakukan kegiatan ekonomi dalam hal kebutuhan publik. Negara akan menjadi pelaku ekonomi dalam hal kebutuhan publik, listrik, minyak,
tambang, nah itu negara. Kemudian ada kalanya air, PDAM ya, ada kalanya telekomunikasi, Telkom, ada kalanya tapi ya, tapi tidak semuanya. Assalamualaikum. Halo. Iya. Engkau tak kabari engkau ya. Iya, iya. Iya, iya, ya wes ya. Waalaikumsalam. Ini nyumbang kambing. Telepon bolak-balik nyumbang kambing telepon. Sudah ya, maka dari pengertian ini kerjasama internasional itu yang perlu ditarik kesimpulan adalah pelaku ekonomi apa saja, ada 4 ya, rumah tangga, produksi rumah tangga, konsumsi rumah tangga, negara rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri ini kalau ada kerja sama ekonomi, maka rumah tangga luar negeri. Nanti kalau sudah ada rumah tangga luar negeri itu ada istilah ekspor impor. Terus kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Inilah pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Maka kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama ekonomi antar negara. Pelakunya siapa? Yang 4 ini. Rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, rumah tangga negara, rumah tangga luar negeri. Nah ini. Baik swasta maupun negara. Artinya apa? Indonesia dengan Malaysia antar negara. Itu berarti pemerintah dengan pemerintah. Atau ekspor impor kerjasama antar swasta. Pelaku ekonomi swasta di Indonesia sama pelaku ekonomi swasta di Malaysia. Atau di Indonesia atas nama pemerintah, di luar negeri atas nama swasta. Atau sebaliknya. Itu yang dimaksud dari kerjasama ekonomi internasional. Makanya di sini yang paling pokok adalah pelaku ekonomi. Kerjasama antara pelaku ekonomi antar negara. Baik pemerintah dan atau swasta. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Terus berikutnya adalah tujuan. Yang pertama mempercepat pembangunan dan pertumbuhan. Ini adalah tujuan dari suatu negara. Terjadinya pembangunan dan pertumbuhan. Bangun dulu apa tumbuh dulu? Bangun dulu. Kayak nanam pohon ya. Bangun dulu. Baru tumbuh. Tanam dulu. Baru tumbuh. Tanam ini. Bangun. Begitu ya. Lebih banyak mana biaya tanam sama biaya tumbuh? Banyak tanam. Tanam kan semuanya harus disiapkan, termasuk bangun. Kalau tumbuh, kalau tanamnya bagus, maka tumbuhnya akan cenderung bagus. Cenderung ya. Kalau tanam bagus, maka tumbuhnya cenderung bagus. Apakah ada tanam bagus, tumbuh tidak bagus? Ada saja. Yang dalam pertanian namanya gagal panen. Tanam bagus, tapi tumbuh tidak bagus. Ada saja. Termasuk pembangunan juga sama. Bangunnya bagus, belum tentu tumbuh bagus. Supaya tumbuh bagus gimana? Ya, maka harus disiapkan segala sesuatunya untuk bisa tumbuh dengan baik. Kalau tanam ya pemupukannya, perawatannya, ya kan? Yang kedua, menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan antar negara. Saling menguntungkan itu adalah apa? Tidak saling merugikan. Betul? Ya kan?
Contoh, biasanya barang luar negeri dengan barang dalam negeri lebih murah mana? Biasanya lebih murah luar negeri kalau sama-sama kualitasnya. Lebih murah luar negeri. Kalau barang luar negeri yang lebih murah masuk ke Indonesia, yang dirugikan siapa? Orang Indonesia. Harga sama, kualitas sama, harga berbeda. Luar negeri lebih murah. Maka gimana caranya? Pemerintah akan menentukan harga supaya naik. Dengan cara apa? Bisa ngasih tarif, ya kan? Bisa membatasi impor. Kalau impor dibatasi kan stok barang yang dibeli sedikit ya. Kalau barang sedikit maka menurut teori harga barang akan naik. Kalau yang dibeli sedikit maka harga barang akan naik. Ini namanya intervensi pemerintah. Tetap terjadi, impor terjadi, tapi dibatasi. Supaya harga dalam negeri itu lebih mahal, caranya itu dikenakan tarif. Tarif apa? Biaya masuk. Kayak mobil. Mobil itu tarif biaya masuknya bisa 200%. Harga mobil Innova di Indonesia 500 juta ya. Bisa jadi harga di luar negeri hanya 250 juta. Kalau ini diimpor dengan harga itu, ya kalah produksi dalam negeri. Maka dinaikkan 200% menjadi berapa? 500. Maka dari situ kalau produsen mobil di Indonesia mau bikin mobil, maka akan mudah bersaing. Dengan persaingannya di tingkat apa? Harga. Sekelas Innova harganya hanya 300 misalnya. Kan bersaing ya. Walaupun mereknya kalah. Dengan harga 300 maka kemungkinan terjual tinggi kan ya. Kualitas sama dengan Innova harganya hanya 300 juta. Kan lebih cenderung terjual ya, laku. Tapi kalau harganya yang impor Innova 250, maka produsen Indonesia akan menjual sekelas Innova dengan harga berapa? 250? Jelas kalah, karena kalah merek. Barang kalau mereknya terkenal, lebih dikenal, maka akan lebih laku, ya kan? Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Apa kualitas itu? Ketersediaan kebutuhan akan barang dan kemampuan daya beli. Mencukupi kebutuhan dalam negeri ini kebutuhan akan barang. Meningkatkan produktivitas, ini persaingan produksi. Meningkatkan pendapatan negara. Negara akan naik APBN-nya dalam hal pendapatan negara dari ekspornya naik, ya kan? Yang ketujuh, meningkatkan persahabatan antar negara. Inilah tujuan dari adanya kerjasama ekonomi internasional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.